Oke, selamat datang di channel Claudia Audiana. Malam hari ini saya akan membahas tentang lockdown versus pensiun. Nah, sebelum kita mulai, untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Claudia Audiana, supaya saya bisa terus berbagi info bermanfaat untuk Anda semua. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang lockdown versus pensiun. Kenapa saya beri judul lockdown versus pensiun? Karena situasi saat ini benar-benar bisa jadi gambaran masa pensiun kita nanti. Tentunya bukan penyakitnya ya, tapi kondisi ekonominya. Berhenti bekerja sementara waktu, penghasilan pun ikut berhenti. Padahal kebutuhan setiap hari nggak bisa berhenti. Baru pensiun beberapa hari aja, rasanya udah kayak gini ya. Coba bayangin, bagaimana nanti saat kita berada dalam masa pensiun yang panjang banget. Udah nggak kerja, tapi masih butuh banyak biaya. Maka alangkah baiknya jika kita segera persiapkan dari sekarang. Bukan hanya untuk lockdown sementara, tetapi persiapan untuk pensiun yang kita nggak tahu nih, kapan dan berapa lama. Nah, kemarin ada seorang teman yang memberikan saya pesan ini di WhatsApp. Isi pesannya seperti ini. Bayangin, periode karantina pandemi kali ini sebagai simulasi masa pensiun kamu. Nggak ada kerjaan, nggak ada income. Income pun stop, tapi pengeluaran jalan terus, malah semakin banyak. Ada juga yang terpaksa harus tetap kerja sampai tua dan nggak pernah bisa pensiun. Kalau kamu gagal merencanakan dari sekarang, kamu mungkin akan menderita di masa depan. Dan keturunanmu yang harus membayar harga dari kesalahanmu. Nah, kira-kira kamu bakal jadi yang mana nih? Saat tua nanti bisa pensiun dengan tenang, punya dana yang bisa selalu diambil selama masa pensiun kamu, atau saat tua kamu harus tetap bekerja, bahkan kamu nggak tahu nih, bisa pensiunnya kapan, atau bahkan kamu takut saat pensiun nanti kamu nggak ada uang atau malah merepotkan anak cucu kamu. Nah, beruntungnya saya dan teman-teman di Taiwan sudah sadar pentingnya untuk mempersiapkan masa pensiun. Mulai dari berinvestasi untuk mendapatkan passive income, karena kami sadar nggak selamanya kami sanggup bekerja. Saya dan teman-teman di Taiwan bersyukur karena tahu program 3i Networks dari CHR. Karena program ini memberikan solusi untuk masalah kami, yang mungkin juga menjadi masalah atau kekhawatiran Anda saat ini. Yuk, ambil posisi santai dan sama-sama kita pelajari dan pahami seperti apa sih program 3i Networks dari CHR ini. Supaya kita nggak termakan nih sama berita-berita hoax yang sekarang lagi booming. Nah, saya mau jelasin sedikit tentang 3i Networks. Jadi 3i Networks ini adalah program nabung investasi dan diproteksi. Sama seperti kita nabung-nabung pada umumnya. Nabung saham, nabung umroh, nabung untuk beli rumah, nabung untuk nikah. Di sini kita nabung investasi. Bayar premi atau setor preminya hanya 5 tahun saja, dengan pilihan 350.000, 700.000, dan 1 juta. Bisa dibayar bulanan, dicicil setiap bulannya selama 5 tahun, atau mau dibayar per tahun atau mau langsung lunas di awal juga bisa. Tahun ke-6 dan seterusnya kita stop bayar premi. Di program ini, kamu akan mendapatkan 3 manfaat. Yang pertama, manfaat investasi untuk masa depan. Nah,
Manfaat ini dananya bisa jadi untuk dana pensiun, sekolah anak, umroh, atau cadangan dana lainnya. Yang kedua, kita dapat manfaat proteksi jiwa untuk masa tak terduga. Jadi, apabila kita sebagai pemegang polis meninggal dunia, anak atau ahli waris kita akan mendapatkan 5 tahun total premi kita dan nilai investasinya. Jadi, kita sudah mempersiapkan nih dana pensiun dan bahkan dana warisan dari sekarang. Nah, yang ketiga, manfaat income tambahan. Ini untuk masa sekarang. Karena persiapkan masa depan itu wajib. Tapi masa sekarang kita juga perlu, betul ya? Program ini juga ada bisnisnya, yang dimana bisa memberikan income atau penghasilan tambahan untuk kita. Yang dimana juga saya dan teman-teman di Taiwan sudah merasakan manfaat yang ketiga ini. Nah, untuk bisnisnya nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi, 3i Networks ini paket komplit. Satu program dengan 3 manfaat. Di 3i Networks ini kita berinvestasi yang disebut investasi unit link. Dengan nama programnya adalah Carlink Pro Mix. Jadi, kita tidak hanya punya proteksi atau asuransi jiwa, tapi kita juga punya dana tunai yang bisa kita cairkan nantinya saat kita perlu. Di 3i Networks, kita cukup bayar premi selama 5 tahun saja. Dan saya sarankan kalau Anda mau mencairkan dana Anda, sebaiknya setelah 5 tahun, atau setelah lunas pembayaran total seluruh premi Anda. Kenapa? Supaya dana yang kita setorkan bisa dikelola dengan maksimal oleh perusahaan. Jadi hasilnya pun lebih maksimal. Tabel yang sekarang Anda lihat adalah dalam ribuan rupiah. Ini adalah tabel ilustrasi manfaat Carlink Pro Mix. Mari kita lihat tabel ilustrasinya. Di ilustrasi ini, seorang masuk dengan usia tertanggung 30 tahun, dengan pilihan premi 350.000 per bulan. Coba Anda hitung 350.000 per bulan, itu sama dengan 12.000 per hari. Jadi, program ini bukan untuk Anda yang mampu atau tidak mampu, tetapi untuk Anda yang mau atau tidak. Karena pensiun Anda ditentukan oleh keputusan Anda sekarang ini. Dalam ilustrasi ini, seorang yang masuk dengan usia 30 tahun dengan biaya asuransi kisaran Rp35.700 di tahun pertama. Ingat ya, di 3i Networks, kita bukan hanya punya asuransi jiwa saja. Kita juga punya investasi. Jadi, 3i Networks ini bukan hanya asuransi jiwa, tapi kita lebih fokus ke investasi dana nasabahnya. Maka dari itu, biaya asuransi dan biaya adminnya sangat kecil. Setelah kita bayar atau setor preminya selama 5 tahun, pasti kita pengen tahu dong, perkembangan uang kita setelah 5 tahun jadi berapa. Nah, di sini saya mau ingatkan kepada Anda yang sedang menonton video saya, nilai atau angka pada tabel ini adalah ilustrasi saja. Tentu, yang namanya investasi, nilainya bisa meningkat atau menurun, tergantung dari keadaan saat itu. Tapi, investasi itu kurang lebih mirip seperti emas. Harganya bisa naik, bisa turun, tetapi untuk jangka panjang nilainya relatif naik. Maka dari itu, saya mengajak Anda untuk berinvestasi jangka menengah atau panjang. Nah, di tahun kelima, berapa perkembangan nilai uang kita? Kita lihat di tabel tahun kelima, saat orang tersebut berusia 34 tahun. Jika nilai investasi rendah, maka uangnya menjadi 17.421.000. Jika nilai investasi sedang 14%, maka nilai tunainya menjadi 21.345.000. Jika nilai investasi tinggi, yakni 20%,
maka nilai tunainya adalah 24.764.000. Kenapa ada rendah, sedang, dan tinggi ya? Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, nilai investasi itu tidak ada angka pasti. Tidak seperti bunga bank atau deposito ya. Maka dari itu diberikan ilustrasi rendah 6%, sedang 14%, atau tinggi 20%. Dan karena 5 tahun itu adalah jangka pendek, maka saya mengajak Anda untuk berasumsi uang Anda hanya berkembang dengan nilai rendah. Jadi, jika Anda bergabung di Tria Networks dan 5 tahun kemudian Anda ingin mengambil dana Anda, saya sarankan Anda berasumsi nilai uang Anda hanya berkembang menjadi 6% saja, yakni 17.421.000. Sekarang coba kita lihat di tahun ke-10. Jika nilai investasi rendah, maka nilai uangnya menjadi 21.238.000. Jika sedang, menjadi 38.483.000. Jika nilai investasi tinggi, maka nilai tunainya menjadi 58.524.000. Karena 10 tahun itu bisa dibilang jangka menengah, maka saya mengajak Anda untuk berasumsi uang Anda berkembang dengan nilai sedang, yakni 14%, menjadi 38.483.000. Jika Anda berniat untuk berinvestasi jangka panjang untuk masa pensiun Anda, kita lihat di kolom tahun ke-26. 26 tahun ke depan, yakni pada saat usia 55 tahun. Jika nilai investasi rendah, maka dana Anda berkembang menjadi 42.802.000. Jika sedang, berkembang menjadi 290.110.000. Jika nilainya tinggi, maka berkembang menjadi 1.041.209.000. Karena 26 tahun ini sudah termasuk jangka panjang, maka saya mengajak Anda untuk mengasumsikan perkembangan uang Anda dengan nilai yang tinggi, yakni 1.041.209.000. Wow, banyak sekali ya. Tapi apakah pasti 1 miliar? Belum tentu. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Kita ambil jelek-jeleknya aja deh. Kalau uang kita ternyata tidak berkembang menjadi 1 miliar, menjadi turun menjadi 700 juta, atau bahkan 500 juta. Kira-kira masih bagus atau tidak menurut Anda? Hanya dengan modal 21 juta, yang bahkan bisa dicicil selama 5 tahun, kemudian uang kita berkembang menjadi minimal 500 juta. Kalau menurut saya sih sudah bagus ya. Daripada saya menyimpan uang saya di celengan, di bawah bantal, atau di tabungan konvensional. Nah, kalau kita setor dengan 350.000 selama 5 tahun, harusnya kan uang kita menjadi 21 juta. Betul ya? Tapi, kenapa di ilustrasi uang kita jika nilainya rendah, menjadi 17 juta saja? Nah, kita lihat, kenapa kok bisa ya? Karena ada yang namanya biaya akuisisi atau biaya pengelolaan, di mana kita sebagai nasabah menitipkan uang kita kepada perusahaan untuk dikelola, dan perusahaan juga memproteksi jiwa kita. Tentu perusahaan pasti harus untung dong, karena perusahaan perlu dana operasional untuk gaji karyawan, bayar listrik, sewa gedung, dan lain sebagainya. Maka dari itu, di asuransi apapun, perusahaan manapun, pasti ada yang namanya biaya akuisisi atau biaya pengelolaan. Nah, berapa sih besaran biaya akuisisi ini?
Biaya akuisisi setiap perusahaan berbeda-beda. Biasanya dipotong selama 5 tahun di awal. Carlin Promix, program dari CAR, berada di paling atas dengan potongan 60% di tahun pertama, 25% di tahun kedua, 10% di tahun ketiga, 5% di tahun keempat dan kelima. Banyak perusahaan asuransi lainnya juga memiliki biaya akuisisi. Seperti gambar di tabel, persenan setiap tahunnya pun berbeda-beda. Tapi jika lihat dari keseluruhannya, CAR dengan programnya Carlin Pro relatif lebih rendah biaya akuisisinya dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, berapa nih total uang nasabah yang dipotong biaya akuisisi? Saya sudah buatkan hitungannya untuk Anda. Dengan premi 350.000 setiap bulan, total uang yang dikeluarkan nasabah adalah 21 juta. Nasabah membayar premi 350.000 selama 5 tahun, menjadi total seluruh uang yang dibayarkan adalah 21 juta. Di tahun pertama, dana yang sudah disetorkan 350.000 dikali 12 bulan sama dengan 4,2 juta. Dipotong biaya akuisisi di tahun pertama 60%, yakni potongannya 2.520.000, sisanya yang 40% diinvestasikan oleh perusahaan, masuk ke dalam investasi. Di tahun kedua, sama dana yang disetorkan selama 1 tahun, yakni 4,2 juta, dipotong biaya akuisisi di tahun kedua, yakni sekitar 1.050.000, sisanya yang 75%, yakni 3.150.000 dikembangkan ke dalam investasi. Di tahun ketiga, dana yang sudah disetorkan selama 1 tahun, 4,2 juta, dipotong biaya akuisisi di tahun ketiga, 10%, yakni sekitar 420.000, sisanya yang 90%, yakni 3.780.000 masuk ke dalam investasi nasabah. Di tahun keempat, dana yang sudah disetorkan dipotong biaya akuisisi 5%, sisanya yang 95%, yakni 3.990.000 masuk ke dalam investasi nasabah. Begitu juga di tahun kelima. Jadi, selama 5 tahun, dengan total premi yang Anda setorkan, dipotong biaya akuisisi yang hanya 4.410.000. Itu kira-kira hanya 20% dari total premi kita, yang dimana potongannya dibagi-bagi menjadi 5 tahun. Jadi sebenarnya biaya akuisisi atau biaya potongan yang dipotong oleh perusahaan kepada nasabahnya itu hanya 4.410.000. Nah, banyak dari agen-agen yang mungkin tidak menjelaskan tentang biaya akuisisi ini atau biaya potongan ini. Makanya banyak sekali nasabah yang mungkin merasa tertipu karena kenapa saat saya sudah menabung 1 tahun, kemudian saya mau mengambil uang saya hanya bisa mengambil 1.680.000. Nah, maka dari itu, kita harus tahu nih tentang biaya akuisisi. Dan hal ini wajib kita jelaskan kepada teman, saudara, atau orang lain yang kita jelaskan tentang program ini, supaya tidak jadi masalah di kemudian hari. Oke, mari kita berhitung. Sebenarnya, 4.410.000 ini mahal atau murah sih? Kita lihat ilustrasi ini. Jika ada seseorang yang join usia 30 tahun, maka dana orang tersebut akan dikelola oleh perusahaan dari dia bergabung usia 30 tahun sampai orang tersebut berusia 74 tahun. Jadi dana orang tersebut dikelola selama 44 tahun. Atau jika
kita mendaftarkan untuk anak atau cucu kita yang berusia 5 tahun. Berarti perusahaan akan mengelola dana uang anak atau cucu kita dari dia usia 5 tahun sampai 74 tahun, yakni selama 69 tahun. Nah, kita hitung biaya akuisisinya. Biaya akuisisi 4.410.000 atau sekitar 4,4 juta dibagi 44 tahun karena perusahaan mengelola uang nasabah yang join dalam usia 30 tahun itu selama 44 tahun. Jadi kira-kira 100.000 per tahun atau 8.333 rupiah per bulannya. Menurut Anda nih, jika Anda mempunyai bisnis di mana bisnis Anda ini adalah bisnis jangka panjang yang bahkan bisa dinikmati anak cucu Anda, dan Anda hanya cukup mengeluarkan modal atau biaya operasional hanya 100.000 per tahun atau 8.333 per bulan. Biaya operasional itu adalah biaya untuk bayar gaji karyawan, untuk sewa gedung, dan lain sebagainya. Menurut Anda, murah atau mahal? Ada nggak sih bisnis yang seperti ini? Bisnis jangka panjang yang dimana biaya atau modalnya sangat kecil. Kalau Anda mau jualan mie ayam saja, modal di awal pasti lebih dari 5 juta. Kalau bisnis Anda mau untuk jangka panjang ya, untuk sewa tempat, gaji karyawan, beli bahan, dan lain sebagainya, Anda harus keluar banyak sekali modal. Dan Anda harus jualan terus nih sampai tua. Tapi di sini, Anda hanya cukup setor premi 5 tahun saja, dan uang Anda akan dikelola oleh perusahaan. Kita bisa pantau dari rumah, berapa perkembangan saldo investasi kita. Enak nggak tuh? Nah, kalau yang join usia 30 tahun saja sudah untung, bagaimana kalau yang join anak cucu kita, yang baru usia mungkin 4 atau 5 tahun? Yang dimana dana itu sudah dikelola dari mereka usia 5 tahun sampai mereka usia 74 tahun nanti. Pasti lebih murah lagi ya hitungannya ya. Memang kita harus bayar biaya akuisisinya di 5 tahun pertama, tapi keuntungannya bisa kita rasakan seumur hidup kita. Nah, banyak juga yang bilang nih, enakan nabung di bank, lebih untung. Nah, coba kita lihat ya, apa sih perbedaannya dengan nabung secara konvensional? Karena dari programnya pun sudah beda, sebenarnya tidak bisa dibandingkan. Tapi karena banyak yang bertanya kepada saya, bedanya apa sama nabung di bank? Nah, kita lihat apa bedanya dengan nabung secara konvensional. Sebenarnya nabung di bank itu bagus. Saya pun juga nabung di bank, tetapi lebih untuk transaksi bisnis saya. Karena kalau kita nabung di bank, itu nggak ada batas waktunya. Semakin lama, semakin baik. Coba Anda tanyakan kepada orang bank, kalau Anda mau pensiun sejahtera, kira-kira Anda harus nabung berapa lama ya? Pasti mereka akan menjawab, semakin lama Anda menabung, itu semakin bagus. Kita coba buatkan ilustrasinya. Sama-sama menabung 350.000 per bulan, dan orang tersebut mulai menabung di usia 30 tahun, sampai usia 55 tahun. Anggap kita semua akan pensiun usia 55 tahun ya. Jadi dari usia 30 sampai 55 tahun adalah 25 tahun. Perhitungan saldo tabungan sampai usia 55 tahun menjadi 25 tahun dikali 4,2 juta, sekitar 105 juta. Wah, lumayan ya. Kalau kita nabung terus dari usia 30 sampai 55 tahun, non-stop tanpa pernah berhenti sekalipun, saat pensiun nanti kita bisa punya dana pensiun 105 juta. Lumayan ya. Tapi itu kita harus nabung terus-menerus dari usia 30 sampai usia 50 tahun. 350.000 setiap bulan non-stop. Itu belum dipotong biaya admin ya setiap bulannya. Sedangkan di 3i Networks, di usia 55 tahun, kita bisa punya minimal 290 juta rupiah dengan nilai investasi sedang.
bahkan nabungnya hanya 5 tahun. Jadi pilihannya, yang pertama, Anda hanya nabung selama 5 tahun, kemudian stop, tidak usah nabung lagi, tidak usah bayar premi lagi, dan uang Anda akan berkembang luar biasa. Atau yang kedua, Anda menabung non-stop tanpa pernah berhenti dari usia 30 tahun sampai 55 tahun, dan uang Anda berkembang bahkan lebih kecil. Nah, Anda pilih yang mana nih? Sampai di sini penjelasan saya tentang program 3i Networks. Untuk info lebih lanjutnya, Anda bisa baca di link yang saya sertakan di deskripsi video ini. Atau Anda juga bisa WhatsApp kepada orang yang memberikan Anda video ini.